Halo Sofika. Nah, ini Vika lagi ada di Jogja. Kita telah menyelesaikan pembangunan rumah di Yogyakarta dengan owner Ibu Dita. Mau tahu kayak gimana hasilnya? Yuk ikutin Vika. Halo, selamat siang Bu Dita. Ya, selamat siang Mbak Ya. Ulia. Ini kita dari Visual Karya Utama Bu. Ya, Ini kita ya. kan sudah selesai mengerjakan pembangunan rumah Bu Dita ya Bu ya. Ya. Nah, ini kita mau apa namanya? Keliling-keliling room tour gitu Bu Oh ya, terkait boleh, pembangunannya. boleh. Nah, ini kan kok mungkin agak bisa ke depan dulu kali ya Bu Ya. ya. Ini kan kok dilihat dari depan kan emang pertama mungkin lebih ke pagernya ya Bu. Ini bener Oh kayak yang ya. eye catching tuh kayak beda gitu kok dari yang lainnya gitu kan biasanya kotak-kotak gitu ya Bu ya. Nah ini kan Ya. kok dari tempat Bu Dita ada yang melengkung-lengkungnya dan kayak ada ketinggian dari antara yang sebelah sini sama yang sebelah sana gitu Bu. Itu apa ada sesuatu cerita di dalamnya situ Bu? Kalau yang beda ketinggian itu karena yang sana itu kan belakangnya kamar ya Mbak. Jadi Oh untuk yang sana jaga kamar. jaga privasi gitu. Jadi ada jendelanya tapi agak ditutup pagarnya agak tinggi gitu. Kalau yang sebelah sini kan karena tampak muka untuk kamar tamu jadi dibuat lebih rendah Rendah gitu. itu. Jadi biar kelihatan gitu. Oh, oke. Jadi kok emang yang pendek itu biar lebih eye Kelihatan catching dari luar luar gitu ya Bu gitu. ya. Kalau Tapi kok itu yang biar nutup biar kamarnya lebih privacy gitu. gitu. Oh, oke. Nah itu kan warna cerah itu sebenarnya kan banyak ya Bu ya. Ya. Kenapa ada bilangnya warna hijau dan kuning gitu Bu? Karena lebih ke arah lemon sih, lebih warna segar gitu, lemon gitu. Atau Ibu suka ini lemon gitu Bu? Ah ya, ya enggak sih, tapi lebih seger gitu. Oh lebih Oh. terlihat lebih seger gitu Tapi ya. seger tapi nggak gitu cewek banget. Kalau cewek banget kan yang pink kayak gitu. Iya. Kalau ini makanya ambilnya kuning hijau Oh, gitu. oke. Wah, menarik sekali ya ternyata Sobat Vika rumah Budita ini. Jadi emang pemilihan warna dan kayak apa melengkung-melengkungnya itu ternyata ada ceritanya tersendiri. Nah, ini mungkin bisa langsung masuk ke bagian teras dulu kali ya, Bu ya. Oh ya. Ini kan pertama kok di teras ini kan biasanya kan emang teras tuh relatif lebih lebar gitu ya, Bu ya. Nah, ini mungkin ada cerita, Bu. Ini kenapa ada terasnya butuh yang kecil aja gitu udah kok dari Budita. Karena ini lebar rumahnya itu ke dalam tuh sempit, Mbak. Jadi ya udah yang dikalahkan itu terasnya aja Terasnya. gitu. Oh. Kalau boleh tahu ini lebar luas bangunannya itu berapa ya, Bu ya? Kalau tanahnya itu 70 Tanahnya dan ini 70. full Oh, full 70. banget. Oke. Depannya tampak depannya 9. Oh, Kalau yang oke. ke belakangnya sekitar 7. Makanya Sekitaran 7. depannya itu paling nih tak buat semeter atau enggak sampai 2 meter lah itu. Oke, jadi emang dari Bu tuh lebih fokus ke dalam rumahnya yang lebih biar dapat lebih luas gitu ya. Oke. Ada sesuatu yang kenapa ada jendela di situ Bu di dapurnya itu? Karena kan dapur itu nanti ke belakang nggak ada akses udaranya. Belakang itu kan kayak lahan kosong gitu loh, Mbak. Jadi Oke. udaranya biar dapat dari depan. Oh, gitu. jadi biar kalau lagi masak itu enggak di situ asapnya gitu ya. keluarnya ke depan Oke. gitu. Nah, mungkin sebelum masuk ini ya Bu ya, pertama terkait pintu dan jendela ya Bu ya. Oh, Ini ya. ada suatu apa ya, permintaan khusus nggak dari Ibu kok terkait pintu sama jendelanya? Kenapa? Mungkin kayak pintunya cuma satu sisi aja. Biasanya kan kayak Oh, apa pengen namanya? dua gitu. Ya, biasanya kan kalau apa namanya pintu utama kan lebih ke dua pintu kupu tarung gitu ya Bu ya. Nah, ini ada cerita nggak sih Bu terkait pintu sama jendelanya ini tuh? Kalau ini karena dalamnya kecil, Mbak. Jadi kalau dibuat dua itu nggak cukup ruang tamunya, porsinya gitu. Oke. Jadi ini satu aja gitu. Satu aja biar menghemat tempat Menghemat gitu ya tempat, Bu ya. Dan menghemat jendelanya tempat. juga gitu Bu atau gimana? Kalau jendelanya sih ikut aja sih, Mbak. Memang dibuat gini aja. Oke ya. Yang gede jendela yang atas, Mbak. Mah jendela yang atas. Oke, nanti kita lihat ya Sobat Vika gimana jendela yang sebelah atas. Iya. Oke. Yuk masuk aja ya, Mbak. Ya, siap Ibu. Wah, menarik sekali Bu ini bagian dalamnya ya Bu ya. Iya. Oh, ini jadi bagian dalam rumah langsung ruang tamu sama ruang keluarga ini ya Bu ya. Iya, ini ruang tamu merangkap ruang keluarga. Terus sana buat masak. Iya. Terus ini buat jemuran, kamar mandi, bawah sama kamar. Oh, oke, jadi ini lebih dari Ibu Dita itu memilih open space gitu ya Iya, untuk konsepnya Bu. ruang gini. Oh, nah ini kan sebenarnya kan kalau open space tuh ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing ya Bu ya. Iya sih. Kan kalau kekurangannya lebih ke kurang privacy, Kurang privacy, betul. benar. Nah itu kalau dari Bu Dita itu kenapa Bu memilih konsep open space ini? Akhirnya memutuskan untuk open space tuh karena sempit lahannya, Mbak. Oh, jadi ya udah. Jadi dibuat kayak gini aja. Jadi Ya biar udah. kelihatan lebih luas gitu nggak sih Bu? Biar lebih luas. Kalau mau disekat-sekat itu ya gimana ya, Mbak ya, nanti malah habis di apa potongan-potongan gitu Potong-potongannya, Jadi ya udah nggak gini aja gitu. Oke. Nah ini jadi dari pertama masuk terus terus ini langsung ke dapur ya Bu. Wah, Iya, ini ada yang menarik nih Bu sepertinya di dapur nih Bu.
Oh ini tadi yang jendela kecil yang menghadap ke luar tadi ya Bu ya. Oke. Soalnya kan belakang nggak mungkin ya Mbak bikin jendela ke belakang. Belakang sini tuh udah kebun Mbak. Oh belakang sini tuh kebun. Kebun kayak halaman apa? Tanaman-tanaman gitu loh. Jadi nggak berani saya membuka ke belakang sana. Makanya paling berani cuma angin-angin di atas itu loh Mbak. Angin atas gitu. Cuman itu aja sih gitu. Kalau yang arah belakang loh. Iya, jadi emang di belakang itu emang ditutup semuanya, cuman lebih ke penghawaan ke arah depan gitu. Karena masih yang bisa dikontrol dari Budita sendiri ya. Gitu. Oke. Ini menarik juga Ibu. Ini kalau kelihatannya suka masak ini Bu ya, Budita ya. Kadang-kadang Mbak. Iya, kadang biasanya kan emang kalau yang nggak suka masak kan ya udah kompornya yang biasa aja Bu. Ini lebih ke kompor tanam kayak gitu. Terus ini langsung menuju ke area tempat cuci ya Bu ya. Iya tempat cuci sebenarnya lantai 1 tapi langsung ke arah atas Ibu. Ini kenapa lebih prefer di lantai 1 Bu? Ini biasanya kalau emang ruang jemur kan emang relatif di lantai 2 ya Bu ya. Kalau saya ini karena saya malas untuk naik turun sih Mbak. Oh gitu. Privacy sebenarnya lebih ke arah biar nggak capek naik turun. Jadi lantai 1 aja gitu. Jadi ya udahlah lantai 1 aja buat ini jemur-jemur gitu. Jadi yang pertama tuh pas bangun rumah ini lantai 1 tuh harus udah full buat keluarga inti untuk kebutuhan sehari-hari keluarga inti. Kalau yang atas tuh kayak buat tambahannya gitu loh Mbak. Jadi masak udah di bawah, nyuci di bawah, terus kamar mandi bawah ada, ruang tamu ada, kamar ada gitu. Jadi kalau yang atas tuh kayak ibaratnya kalau nggak butuh itu nggak usah ke atas tuh bisa gitu loh. Oke, jadi emang kok keseharian mending di bawah pokoknya semua udah terpenuhi di lantai 1. Lantai 1 Oke, gitu. di atas nggak usah ada tamu-tamu aja. Kayak gitu. Jadi pilihannya tuh itu termasuk fasilitasnya juga difulkan di bawah. Gitu. Itu juga ide menarik tuh yang kayak semisal malas naik turun ya Sobat Vika ya tuh bisa semuanya dipenuhi di lantai 1 dari mulai kamar langsung sampingnya itu kamar mandi, sampingnya lagi langsung tempat cucinya, kemudian langsung ada dapur juga gitu ya. Mantap sekali nih Bu. Oke, mungkin ini langsung naik ke lantai 2-nya ya Bu ya. Boleh Bu? Silakan nih Bu. Ya. Wah, ini yang diceritakan tadi ya Bu ya. Jendela yang melengkung seperti apel gitu ya. Ya, ini jendela yang sini lebar, yang sebelah sini juga gede juga. Oh, nah ini kan ini bentuknya beda Bu. Kalau di situ kan lebih ke melengkung dan berbentuk seperti apel ya Bu ya. Kalau yang sebelah sini kan ini berbentuk apa ini? Seperti huruf W gitu. Nah, itu ada filosofi khususnya nggak sih Bu? Nggak ada sih Mbak, kalau ini cuman karena males yang kotak-kotak gini gitu terus tak miring-miringkan gitu. Jadi bentuk gini aja. Jadi gitu. biar nggak bosen gitu ya. Gitu. Tadi kan Mbaknya juga milih kenapa kayak biar agak segitiga juga gitu. Oke. Jadi selain melengkung ada kayak bentuk lainnya gitu ya. Oke. Terus yang ini atasnya gini Mbak. Nanti yang atas ini tuh yang buat air. Ini tandon berarti ya? Tandon. Terus ada tangga monyetnya. Terus yang bawah itu buat jemuran. Jemuran ini langsung dari atas kan terang ya, jadi bawahnya enggak gelap kan buat jemuran gitu. Ini menarik sekali nih, ada bagian depan sama belakang itu ada pencahayaan dari luar secara alami itu. Jadi kok siang hari itu nggak perlu ada listrik yang lampu menyala seperti itu. Kalau ini yang buat sholat Mbak. Ini area musola. Ini kamar sama ini kamar mandi sama tempat duduk. Ini jadi kok di sini tuh lebih ke ruang santai ya Bu ya? Ya ini ruang santai buat nonton TV, kalau mau ada yang mau urgent juga boleh. Oh ini ada urgent di sini Ibu suka ini musik, main musik gitu Bu, main urgent. Ini saudara-saudara yang suka. Saudara-saudara yang suka. Kalau saya belum bisa. Yang penting sedia. Oh saya kira ini ada urgent di sini Pak. Nih Bu Dita suka main musik nih. Ini memang menyediakan untuk keluarga aja. Menyediakan buat keluarga. Jadi kayak orang misalnya keluarga kumpul gitu ke sini main urgent karaokean gitu ya Bu ya. Oke. Ini buat duduk-duduk lah sambil nonton TV gitu. Itu dari Ibu ada kayak cerita khusus nggak sih Bu, kenapa ada musola gitu dan kenapa tempatnya di lantai 2 gitu? Kalau yang musola di lantai 2 itu memang request dari keluarga sih. Dari Bapak Ibu minta harus ada musola di rumah tuh harus ada musola. Tapi karena ruang lantai 1 nggak cukup ya udah di lantai 2, terus ya ada kamar mandinya juga kan, depannya dibuat tempat wudhu jadi bisa
deket gitu. Lebih dekat. Nah, menarik sekali ya nih guys, untuk rumah Bu Dita ini. Jadi walaupun kecil tetap ada apa namanya musolanya, dan ini ada 3 kamar ya Bu ya. Ya, jadi dengan luas bangunan tuh berarti total berapa Bu? Bawah kan 70, atas 70, berarti 140, itu bisa dapat 3 kamar ya Bu ya. Nah itu 140 udah bisa dapat 3 kamar, ada musolanya, ada dapurnya, ada untuk kamar mandi 2, kemudian ada apa namanya ruang cuci jemurnya juga, dan ada ruang santainya juga ya Bu ya. Nah itu untuk Rat, untuk pembangunan, untuk visual karya terkait pembangunan ini berapa Bu, kok 1 sampai 10 Bu? 8 Mbak. 8 itu gimana Bu, kenapa 8 gitu? Kalau saya yang pertama itu bagus desainnya, maksudnya semua yang saya butuhkan itu tercover gitu, gitu sih kalau saya. Terus apalagi ya, bangunannya bagus Mbak, maksudnya kualitas bangunannya bagus gitu, konsultasinya juga cepat ditanggapin gitu. Nah Sofatika, ini tadi hasil room tour dari rumah Ibu Dita, pembangunan rumah di Yogyakarta. Buat Sobat Vika nih yang mau membangun rumah di Yogyakarta atau mau renovasi rumah di Yogyakarta, langsung aja kontak Visual Karya Utama di link di bawah ini. Visual Karya Utama, membangun dengan sepenuh hati.